Terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Mudah-mudahan yang membaca ataupun kita yang mendengarkan senantiasa mendapatkan hidayah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Meningkat acara selanjutnya yaitu acara intisari tausiah oleh muballigh kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Kiai Mukhtar Ghazali. Itu kepada ibu-ibu semuanya, marilah kita dengarkan bersama tausiah atau penyampaian dari guru kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah maulid kita pada malam ini. Untuk itu kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Kiai Haji Mukhtar Ghazali, waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Mendek Pak, mendek senjata itu, mendek. Ya matiin lah. Dah diem deh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cintailah nabimu. Kalau kita cinta tentu ada konsekuensinya. Kerjakan perintah-perintah beliau. Ini yang nyuruh maulid siapa? Ayo siapa yang nyuruh? Lah bukan Ustaz Naufik ini. Ustaz Naufik ada Ustaz Naufik, mana orangnya? Ustaz Naufik ada. Doain tuh biar panjang umur ya. Ustadz udah lama dikit matinya ah. Dengerin, ini gue baca dikit nih. Wa bakhal bidinika anak muda ya, pertahankanlah ajaran-ajaranmu. Ajaran kita ajaran Islam. Ini maulid bisa jadi hukumnya wajib, bisa sunnah, bisa haram. Lah gara-gara maulid subuh kagak sembahyang, kan anjing itu orang. Mudah-mudahan dengan maulid Nabi kita dipoto sama malaikat. Yang di depan insya Allah nanti ada saksinya di akhirat. Yang di depan masuk surga duluan gua, tua panitia, tukang son, emak-emak belakangan. Lah kok belakangan Ustaz? Saya masuk surga duluan, Pok. Mau ngecek ruangan VIP plus buat lu Edi. Cuma lu nungguin gua dulu setengah jam di akhirat 50 tahun. Gua udah masuk nih sama RT sama DKM, ketemu bidadari gua di sana. Nih bapak-bapak kalau masuk surga lupa sama bini, lah bini dek Pak. Ya, bini jauh puyeng, pusing jadi laki teh. Nggak punya bini kayak orang kurang hidung, punya bini atit uyu atit. Maka cari bini yang bisa nyari duit laki di mana kayak ketemu baik. Anjir. Terus Syekh Muhammad Nawawi ngomong, Bu, saya cerita begini, dulu tahun 1985 itu yang bawa mobil anak saya namanya Haji Z Maftuh Eskom.
85 dia lahir bang. Saya berangkat ke Saudi. Suara apa tuh? Kapal tolong. Masa ojek online. 85 gue di sono. Anak saya 40 hari Ustadz. Aku pergi demi masa depanmu Aziz. Dulu saya punya fotonya Pak Syekh Muhammad Nawawi. Beliau ini orang Banten, meninggal di Mekah, makomnya di Ma'la. Nih biar tahu lu bocah. Jangan ngobrol aja, ngobrol tertawa cekakak cekikik. Itu makamnya di pinggir jalan. Tahun 1977 pemerintah Saudi ini kan memelebarkan jalan, maka Kober ketubruk, kebong pas kuburannya ada Syekh Muhammad Nawawi. Beliau wafat 1887. Tahun 1977 digali itu makom karena pelebaran ya. Ini ke kampung nih nggak tahu 20 tahun lagi mah hilang gua rasa ini. Ya betul. Bu, jenazahnya digali. Mati 1889 tahun 1900 lah. Digali tahun 1977, hampir 80 tahun. Itu jenazahnya masih utuh. Tahu utuh loh. Masih, kalau kata orang sini masih gelempengan. Badannya masih sempurna. Tuh ulama matinya aja Bu seger. Kita hidup aja bau. Ini begini-begini nih nggak jelas ini. Lagi begini aja pada cenganga, cenganga. Ntar pulang mah toel. Itu kuburan digali keluar sinar Bu. Orang Arab kaget. Itu bukan nabi, manusia biasa. Beliau ngajar 30 tahun di kota Mekah di Ka'bah. Bagaimana Rasulullah Sallallahu? Makanya ini maulid ini kudu diadain, wajibun kuduun. Adain. Berapa sih biayanya maulid? Sound system 1 juta. Udah ketahuan. Tenda 1,5 juta nih. Ustadz 3 juta. Ada kebaca tuh udah. Taruh kori sama gope dah. Lah di Bang Bentara ngaji. Iya, baru segitu. Ceciau, panot, ciau, saciau, baru ciciau. Bu, perjuangan Nabi terutama buat ibu-ibu. Ini makanya kalau maulid Nabi, acara pengajian yang rame ibu-ibu. Betul? Ibu-ibu mengaji rajin, tahu yang didapetin mah apa. Ngobrol aja. Sebab ibu-ibu gara-gara Nabi Muhammad diangkat derajatnya. Betul. Apa buktinya? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Sorga Bu, kata Nabi, ada di bawah telapak kaki ibu. Bukan keseret-seret sama sendal. Iya, sorga sampai belepotan lumpur mulu. Kaki ibu aja menurut pandangan Islam ada sorga. Naik ke atas sorga pisan. Lu diem lu, jangan ngomong lu mah. Lu mah jangan ikut campur. Belum pengalaman lu mah. Kecuali yang tukang sono, emang orang gila dia mah ya. Nah tukang sono biar ngantuk-ngantuk ke kupingnya mah ngedengerin. Bawa
Makanya hebat, saya ditanya sama orang Arab sono, Ustaz Topik. 85, 86, 87 kita ada di Saudi. Waktu itu terjadi perang Irak sama Iran. Perang Bu di sono. Perang. Gua di sono. Coba kalau gua di Arab, pasukan Iran sama pasukan Irak perang. Irak ngebelain Saudi. Iran nyerang. Kalau Irak kalah, Iran masuk ke Mekah. Hati gua embak. Dulu perang mulu di Arab Pak. Kita jangan kayak di sono. Ini Israel sambil geledek Israel. Jangan dikasih main di Indonesia. Bilangin dari gua. Betul. Israel sambil geledek Israel. Nggak punya tanah, tanah orang direbut. Betul. Nah, sekarang aja digusur sama KDM itu Bekasi ya. Lah nggak punya tanah lu ngedirin rumah pinggir kali anjing. Terus watlub li ilmin. Nih Syekh Muhammad Nawawi. Carilah ilmu boy. Nyari ilmu masih kecil, masih muda. Udah tua begini ribad. Nih nenek-nenek nih kalau udah tua diajarin ngajinya, guru pusing. Mak apa? Ayo mak ngaji Quran ngejak. Ya ayo ajarin gua. Bapak haba, bapak haba. Bakas Robi. Dulu kan begitu ngejak ya. Apa mak? Bagong tuh. Kata ustazahnya bukan bagong mak, babi. Lah nenek-nenek ngotot. Bedanya apa bagong sama babi? Susah udah tua mah. Maka carilah ilmu boy. Termasuk ini rebana tim hadroh ya. Dicari ilmunya. Coba kalau nabunya sembarangan, pales kunyuk. Ya, kudu pakai ilmu Bu. Di dunia kita kudu pakai ilmu. Ama ilmu insya Allah ketemu ama jampe kepake. Nih ibu-ibu nih bang nih, kita orang Bekasi seneng gak sama sayur asem? Woi, lagi ngapain Eti? Kata Mauna, lagi nyayur asem mak. Ada asemnya lu? Ada. Asem apa? Asem muda tuh ya. Sayur asem supaya sedap. Kata ilmu make asem muda bang. Yang muda sedap. Yang tua genye. Bener nggak gue ngomong ini? Ada asemnya Eti, ada mak. Nyayur aja asem make asem muda, gurih, sedap. Yang muda yang sedap. Ini yang nabu hadroh anak muda. Coba kalau aki-aki pales kunyuk. Bocoran banyak sampai. No. Enggak itu bang, kalau enggak ada gua ambil, gua mau jual. Bikin anak tepo capek sampai keringet ke bool-bool. Lu mah nggak paham, lu mah lu suka ngikut tertawa ngapa? Ngeren. Nggak ada asem tuh muda, asem tua. Terpaksa yang tua dipakai juga itu. Ya Bu, cuman rada-rada kurang gurih. Ampeang gitu. Tua.
Udah gabes. Duduk neng, duduk. Lalu masih bocah aja kencing mulu lu. Dipakai belon apa belon? Duduk situ, duduk. Enggak, memang maaf aja kita nih, kalau sama anak setan aja nggak kelayaban, sama ke ilmu ketemu. Jangan coba-coba sayur asam pakai cuka lekek tolong. Jika makan air ketek, betul ya? Maka waktu beli elemen cari yang ilmu. Ini kita yang hadirkan macam-macam usianya ini ya. Ada yang anak-anak, ada bocah setengah tua, ada nenek-nenek, aki-aki. Tidak ada alasan meskipun tua tetap belajar. Betul. Maka kata Syekh Muhammad Nawawi, belajar itu ada dua cara, Pok. Oi. Belajar ada dua cara. Ada namanya belajar taklim simai. Apa simai? Ngedengerin doang, non klasikal, seperti majlis taklim. Betul. Itu pada tua, nggak mungkin yang tua-tua pakai seragam SMA. Hilok nenek-nenek ya. Gue mah enak ngeliatnya ya. Ada kasbi itu belajar lewat jenjang sekolah. Maka ramein ini majlis taklim. Bu, ini kampung tadinya mau diinjek-injek nih sama malaikat. Berhubung ada maulid jadi nggak jadi. Tadinya mau digituin tuh, digituin, nggak jadi. Jadi begitu. Zaman sekarang mah bang, jangan lembek-lembek ting. Betul ya bu, lembek teh kurang enak Pok. Maka KDRT dilarang dalam Islam. Apa KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Laki nggak boleh kejam sama bini, bini nggak boleh songong sama laki. Tidak boleh. KDRT tidak boleh. Yang boleh KDKT. KDKT. Apa KDKT? Kekerasan dalam kamar tidur. Setuju nih udah mari mah. Bu, berbicara maulid Nabi, kalau ada videonya Masya Allah ini. Siapa yang kena Nabi? Beliau wafat 14 abad yang lalu boy. Maka maaf kita nih orang sini, orang Petai Cina, kita orang Sunnah wal Jamaah yang anti maulid, jangan tinggal di sini, pindah ke Muara Gembong sono, ceburin dia. Betul. Ini maulid Nabi tanda kita cinta sama beliau. Satu-satunya Nabi yang perlu sama umat itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu maaf ya, di dalam beberapa keterangan kitab Al-Majalisus Saniyah Fil Kalamil Arba'ina Nawawiyah nih boy, Nabi Muhammad lahir bukan kayak emak kita ngelahirin kita. Jangan lu anggap Nabi Muhammad lahirnya bayinya ngejengkang. Bu, dengerin, emaknya Nabi siapa? Halimatus Sa'diyah. Ya. Orang bu, kalau hamilun gendutun perutnya kan majuun. Orang yang hamil begitu jalan. Laki paling benci banget ngelihat bini hamil, hamil tua maksudnya. Nah ibunya Nabi nggak kelihatan tanda-tanda hamil. Jadi di Mekah pada waktu itu nggak ada yang tahu
Siapa ibunya Nabi? Aminah Az-Zuhriyah. Biasa-biasa aja. Nah kita kan Pok kalau hamil ngidamnya kayak macam-macam. Ada yang pengen makan asinan genteng. Nah, orang sini kalau hamil ribet. Betul. Kita kalah banyak sama kucing. Kena kucing. Pernah siapa yang pernah lihat kucing beranak? Ayo gue mau tanya, gue mau lihat orangnya. Biar sakti mandraguna belum pernah kucing ada yang ngelihat beranak. Kucing apa kawinnya dia mah ada akhlaknya. Kucing nih, kucing perempuan sama kucing laki ketemu, kata kucing laki, mau enggak? Ya dengerin kucing. Kucing perempuan Pok, biar dia bukan orang, ada rasa malu, nggak mau, malu. Kucing. Ya. Kucing kawinnya rame, beranaknya sepi. Kita kawinnya ziem-ziem. Melek, mermelek. Beranak yang repotin orang. Ya bener ya. Mau kemana ini? Mau ngelihat si Epa katanya beranak. Ya Bu ya. Enak emang gak ngebagi-bagi. Ya kayak RT teh pusing Pok, itu RT teh. Iya. Ada yang pacaran nggak lapor, bunting RT. RT kali kerjaannya ya. RT di sono Pok, di Yunani ya. Dengerin. Kita ini malam ini kumpul. Apa yang membuat kita kumpul? Cinta. Maka cinta itu perlu pengorbanan. Coba orang yang cinta, bapak cinta sama istri, apapun istri minta dikasih. Betul. Begitu juga ibu. Ibu cinta sama suami, apa aja suami ngomong, hanya untukmu semua. Aziz. Betul Bu. Berani berkorban untuk cinta. Maka kalau kita cinta sama Nabi, cinta yang keberapa kita ini? Tuh ulama kasih tahu ya. Cinta kita sama Nabi, cinta yang kedua. Yang pertama cinta kepada Allah. Maulidnya rame, ngajinya rame, sholatnya mulai besok Pok. Kalau kita orang yang beriman, suruh lelaki ke mushola. Ini banyak lelaki ini. Perempuan mah nggak wajibun ke masjidun sholatun, bagusan di rumahun. Tapi kalau ada yang ke masjidun, boleh. Jangan dilarang. Yang penting mukenanya jangan bolong. Makanya maaf dalam sholat Ibu, imam lelaki, pemimpin lelaki, lu biar tanggung jawab lu. Makmumnya perempuan. Lah belum lama dulu di masjid pesantren Zaitun boleh kecil perempuan jadi imam sholat. Gila itu. Nah kalau perempuan jadi imam, gue jadi makmum. Lah kagak ruku-ruku, gue tahiyat aja. Ya, lah imamnya bohai GB bahan rekom cihuy. Asal ruku bukan begitu Pak, begitu. Apa baik ajaran-ajaran sambil geledek ya? Emang biangnya sama Jawa-Jawa juga Bu. Tahu Jawa loh? Mau Jawa Tengah, Jawa Timur. Presiden dari Jawa ya. Soeharto. Pertama Soeharto, Yudhoyono,
Jokowo, sekarang Prabowo. Jawa ya, Jenderal Jawa Sutoyo. Oh mulu bu, Jenderal, wali Jawa, Wali Songo, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, banyak banget po. Wali-wali yang bawa agama itu yang berjasa, termasuk wali Samber Geledek ada juga, ada ya. Warteg dari Jawa, warteg. Kalau nggak ada warteg, Belangsa orang Bekasi. Lah asal kesel sama bini, abang pergi ke warteg. Ya, betul. Apa yang nggak ada? Tentara dari Jawa, PKI Jawa, setan dari Jawa, setan Jawa. Ada orang sini ngaku nabi ada. Lah kemarin Cirebon ngaku nabi tukang cukur. Ya, siapa namanya? Hah? Tukimin. Nama Tukimin. Gua ngedengernya kayak rada geli. Ngaku nabi, meureun dipake meureun dalam sholawat ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Kalau Nabi Muhammad kan enak, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah kalau kita ganti asyhadu alla ilaha illallah Tukimin. Ya. Anjing. Itu ada bae ngikutin itu. Ini di kampung ini nih ada yang ngaku nabi, ada bae itu si goblok ngikut. Boy, teliti sebelum beli. Think twice, do once. Berpikir 2 kali, bertindak 1 kali. Kita kadang-kadang bertindak dulu baru berpikir. Enggak mules ke WC, di WC ngomong gua enggak berak apa enggak ya? Tolong. Berak aja kudu punya modal, kudu ada tai ya. Sidang majlis yang mulia nih, dengan maulid kata Syekh Muhammad Nawawi bilang begini, Bu, bedanya kita manusia yang beriman sama binatang tipis bedanya. Binatang makan enggak? Makan. Kita kebo tidur enggak? Kita tidur. Kebo minum enggak? Kita kebo ngaji enggak? Ya kalau kita yang enggak ngaji sama sama kebo. Bu, lakinya enggak ngaji sama juga kebo. Jangan mau empau ditumpakin laki, gue ketumpakin kebo. Gue masih gitu aja ngomong udah. Innal mu'mina, kata ulama nih, ngajinya mah ulama Indonesia aja, jangan jauh-jauh. Sesungguhnya orang mukmin itu, mudah-mudahan kita yang mukminah nih, amin amin amin. Himmatuhu, keinginannya, kedambaannya orang mukmin, tandanya pisolati, resep sama sholat. Sholat 5 waktu. Ini musola segini ini. Kalau kamu orang kampung keluar semua penuh nih Bu, bisa sembahyang ke genteng-genteng. Tuh kepengenan orang mukmin kata Syekh Muhammad Nawawi, himmatuhu pisolah. Orang kalau emang imannya ada sama sholat enggak bakal lupa. Lelaki wajibun kuduun, ada di rumahun sholatun ke masjidun, kecuali dia memangnya banciun. Makanya perempuan Bu, dengerin, laki yang sholatnya di rumah kasih BH po. Nih bang pakai androk, gua ganti pakai celana. Udah nggak zaman Bu. Pengen kita hidup ini bahagia, pengen selamat. Wal ibadah, resep sama ibadah.
Ini maulid Nabi kulit casing, isinya mata taklim. Tuh orang mukmin. Ayo Bu, akan tetapi wa innal munafiqo, kita nggak mau jadi orang munafik, lain di mulut lain di hati. Zauhin Bu, himmatuhu fitoam. Orang munafik kepengenannya gegar saja, makan melulu. Wasyurab, makan minum tidur. Hardolin dahar modal ulin. Kalbahima, percis orang munafik kayak binatang. Kita bukan binatang sesungguhnya, tapi kita binatang yang berakal. Sebab al insanu kalbahai munafik, manusia adalah hewan yang berakal. Akal pakai pok, make your brain. Pakai akalmu, don't you make your ankle. Jangan pakai dengkul. Oleh karena itu, maaf ini pada malam ini teguran Allah Subhanahu kepada orang yang tua usianya. Udah Pak, udah gak zaman. Bu, maaf nih Bu, hidup mah Pak jalanin aja. Yang pedagang, petani, kuli, yang dipikirin mati. Nih gua sama mati aja takut. Bu, saya ngeri sama takut mati. Dua alasannya. Satu, amal soleh masih sedikit. Ustadz aja masih ngeper, ilok tukang son. Baru 3 kali maulid, gue mah kalau mati sorga bapak lu. Satu, dosa masih banyak. Kedua, bini masih muda, itu yang berat. Nah, coba dah. Nah sekarang nih bapak-bapak, bini masih muda mati, ditimbang besok Bu di akhirat, pala cuma 7 on, dosa sekintal seperapat, kan ngejeblak begitu. Bini masih muda, kita dikubur, itu RT bulak balik di rumah kita. Ngapain kau bukan ngelancong si RT goblok gitu? Kita di kuburan, nggak bisa keluar kita. Maka mati po bareng po, udah pada tua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo biar malam dikit juga, ini setahun sekali kita niat itikaf bareng-bareng ya. Sebab saya sambil nunggu anak saya juga maulid Nabi di Pejagalan situ Bu. Tahu sampai enggak anak saya itu jalan sampai ke jalan ular koros tadi begitu tuh. Karena mah ada Google tapi ya. Kadang-kadang Google juga lumayan tapi banyak gebleknya itu. Kata Google terus lurus kiri sedikit kanan, awas comberan goblok ya. Ada goblok ya Pak. Ayo kita niat iktikaf ya. Hampir lupa saya. Semua yang punya mulut berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal majlisi sunnatan lillahi ta'ala ma dumtu fihi. Saya niat i'tikaf di dalam ini masjid, sunnah hukumnya karena Allah Ta'ala selama saya ada di dalamnya, meskipun di luar kita termasuk pekarangan Mas Bu, datangnya ke tempat ini wajib, duduknya sunnah. Maka ngaji yang penting datang. Kalau gue mah nggak rewel pok, mak-mak datang belonjor, yarin, belonjor kayak yarin. Orang beranak mulu, nggak bisa belonjor nyurande, nggak bisa nyurande tungkurep, nggak bisa tengkurep culentang. Ngaji mah penting jangan berisik. Kalau udah nggak bisa bergerak, tengkurap nggak bisa, rentang nggak bisa, duduk nggak bisa, bungkus. Innalillahi.
Mau ngapain tinggal di sini jadi bangke? Nih, yang tua-tua nih ya, yang muda jadi pemikiran lo. Tadi kita kembali kata Anas bin Malik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang ngomong Nabi. Anas bin Malik jadi saksi. Kata Nabi, innallaha yanzuru ila wajhi syaikhi sobahan wa masaan. Allah lagi merlengin nih, lagi memperhatikan hambanya. Nih orang sini nih, petai Cina yang tua-tua lagi diliatin aja. Kita mah nggak ngerasa ini lagi diperhatiin Allah. Masih ngobrol aja di rumah aja, masih segan aja ngaji ke masjid, tibang gerimis dikit ya gerimis, ntar dia gede, bener gede. Betul bu. Wa yaqulu, Allah ngomong begini nih, ini jadi obat buat saya. Ya abdi, wahai hambaku orang petai Cina, qad kabura sinnuka, kalian yang tua-tua udah pada lanjut usia, tuau. Bu, Nabi umurnya 63 tahun. Makanya orang yang umur 63 tahun kurang 2 bulan siap-siap. Ah Ustadz, saya udah 65 hidup bonus. Kalau yang udah 64 masih hidup, malaikat udah aman itu magaris aman. Nah gua 77 masih hidup, 71. Saya punya cerita bu, dulu kan ada dai 1 juta umat ya, betul. 2010 Pak, saya ini dipanggil di Mabes Polri Blok M. Tahun 2010 Jakarta dilanda aliran sesat. Ngapa itu Pak? Kemudian digencet bocah tuh. Ngapa? Ini kadang-kadang setan emaknya mah nggak bisa digodain, anak digodain. Pulang, udah pulang loh. Ini kunci nih. Pusing Pak. Punya anak teh pusing banget ya. Nggak punya anak puyeng. Di dunia mah nggak ada yang enak bang. Yang belum punya laki, belum punya bini, pengen kawin. Udah kawin pusing. Ya, betul. Yang masih muda pengen tua, udah tua puyeng. Nggak ada yang enak di dunia mah. Ini kan gara-gara perempuan juga bang, ini kita jadi belangsak ini. Biangnya mah wadon juga. Dengerin. Sampai mau pegang tuh kaca tuh. Emangnya anak maulid yang udah pakai lampu gelapin ya. Ya abdi qad kabura sinnuka. Hei hambaku, ciptaan Allah kita manusia dibilangin sama Nabi. Kata Allah, kalian usianya udah pada tua. Bu, orang yang tua tandanya apa? 1, rokok jilduka, kulitnya pada kisut. Bu, maka jangan macam-macam, yang perempuan jangan sok cakep, lelaki jangan sok ganteng. Masih muda lu gagah, tua maka ada peribahasa mengatakan beautiful is only skin deep. Kecantikan cuman setebal kulit, kentut sama bau. Betul. Lagi muda lu cantik, lagi muda lu gagah. Tanda-tanda orang tua kulitnya kisut. Makanya lihat dah, nih anak-anak muda nih, putra putri, malu udah tua. Kalau mau ngaji biar sabar nungguin malu dandan. Nenek-nenek dandannya lama. Ma buruan ma, tungguin. Waduh, pakai bedak, jatuh lagi. Orang udah nggak ada lemnya sini, udah pada kisut ma.
Makanya nenek-nenek kalau mau ngaji pakai minyak tanah dulu sini nih, minyak kelapa kayak. Lu yang muda, lu bakal tua lu. Hormatin orang yang lebih tua usianya, betul. Orang udah tua kulitnya pak, udah pada keriput kisut, betul. Enggak lama kecantikan jangan jadi somse. Wadaqqa azamuka, tulangnya udah pengapuran pak. Lihat orang tua dah serba kurang. Lagi ngapain kong? Apa orang tua jawabnya? Udah lama nggak hujan, kan nggak nyambung. Udah makan mak? Belum. Itu nasi? Iya. Kulit keriput, tulang udah pada keropos. Dengerin. Waqtaroba ajaluka, batas hidup udah tinggal dikit. Nih pikirin nih. Wahana kudumuka ilayya, orang kau udah tua jalannya udah begitu tuh, seteruk. Dulu mah paling gagah itu. Ya Allah ya. Yang begitu tuh bu, ambeknya gede, gegar sedoyan tuh. Lihat orang seteruk makannya banyak banget bang. Jangan sampai udah tua begitu. Tua biar sehat. Saya punya bapak meninggal 92, dengerin. Biarin tua geng, yang penting sehat daripada yang muda batuk mulu. Betul bu? Hidup mah cuma dua yang penting. Pengen enak hidup, sehat sama duit banyak, segitu aja hidup mah. Ini udah sakit mulu miskin, belangsak modar lu. Betul ya? Tuh, wahana kudumuka ilayya. Orang yang tua jalannya udah beribek. Jangan sampai kita, jangan sampai ketemu pikun. Makanya ibadah yang benar. Lihat orang-orang dulu, umurnya panjang-panjang, badannya sehat. Gue nulis begini anak muda nggak kebaca, matanya udah siwer, kebanyakan main HP, TikTok aja TikTok. Nah kalau udah begitu pastahyi minni, maka malulah engkau kepadaku yang tua-tua yang udah rada bau-bau ketem. Betul. Coba lihat dah bu, laki kita iseng-iseng cium dah. Lah bau perengus po. dengerin. Kenapa anak orok nangis? Belum pernah orok nangis diantepin sama emak bapaknya. Pengen ngete, diambil bocah. Lah diangkut jadi buka tete, po. Bocah mah, gua ngeliat itu, emak-emak netein bocah diangkut. Bab yang netein itu nenek emak-emak, yang nete bocah. Ilo kaki-kaki ngenyot diangkut. Campur gede kaki-kaki. Kenapa aki-aki netek enggak dikasih? Wah. Pasti bocah mah orok enggak mak besok, karang juga. Bedanya kalau anak orok mah enggak dosa, bapak-bapak seabrek-abrek. Orang yang dosanya banyak kok terhalang permintaannya. Ada nggak bayi? Besoknya netek modar tuh bocah. Coba aki-aki, Allah. Uang yang anyu-anyunya. Duduk baca dulu gitu. Anak sapi, duduk dulu. Duduk dulu. Makanya po, kalau emang pengen amat buru-buru sembahyang isya atuh. Iya. Nah kata Nabi Allah ngomong pastahyi minni min syaibatik. Umat Islam, kita bicara umat Islam aja dah, bukan umat lain, kita nanan bodoh. Umat Islam yang tua-tua, malu engkau kepadaku. Udah pada tua mikir ngapa? Ngapain di rumah aja pak? Udah pada buluk. Betul.
Maka ini musola biar kecil, toanya besok 8 dibikin. Toa 8 po. Kadang-kadang maaf ini ya, saya ngomong dari hati yang paling dalam nih. Toa 4 ke sono, yang dekat masjid nggak kedengeran. Maka toa 4 ke sono sama 4 ke bawah. Lah banyak ibu-ibu sambil ngangkat kain, malam nggak ada yang ajan, tai. Orang lu molor. Ya suka begitu ya. Nih anak muda nih lo pada nyari suara yang bagus. Masih muda lo. Ajan di masjid, jangan orang tua yang pada ngomong di masjid. Nih maaf ya, yang tua jangan kesinggung. Aki-aki jam 4 megang mic. Kaum muslimin wal muslimat anun. Jadi kita yang ngedengar gak ke masjid jadi segan, serem. Ini orang apa setan ya? Maunya anak muda kaum muslimin, pakai eho dikit. Kaum muslimin, wal muslimat, mati nih orang. Betul. Waktu di musola Nur Hasanah pukul 4:04, imsak pukul 4:14 umpama, subuh pukul 4:24. Ibu-ibu, bapak-bapak bangun, mandi lengket, pakai lengket. Pasti ibu-ibu. 100 ibu-ibu muda, 90% tidurnya sore. Nenek-nenek susah tidur. 100 bapak-bapak, 90% tidurnya malam. Kenapa? Banyak problem. Ya, ibu-ibu asal udah ada minyak beras sama gas ke amanun zongzonun. Betul ya? Apalagi ibu-ibu muda yang punya anak netek. Habis sisa bocah netek kan geli-geli dikit kok. Lengantuk itu kunyuk. Nenek-nenek mah tidur tentang salah, tengkurap salah, udah nggak ada airnya mata. Termasuk aki-aki, lihat, kong belum tidur, belum gua. Udah makan kong, mindo 3 kali udah gua. Semakin tua semakin sulit, betul bu? Makanya bu, ayo perempuan-perempuan buru-buru sembahyang isya, tidur dah. Untung nih ada sholat subuh jam 4. Hei, kita beruntung jadi orang Islam. Ada ibadah yang bangunnya jam 4 subuh. Nih saya orang Lemah Abang, Pak, dengerin. Di kampung saya kan ada, saya tikungan stasiun kereta api itu dekat Serabi Hijau. Di situ ada rel kereta api, belah sono ada kampung Sunda. Di tengah-tengah kampung itu ada rumah Cina. Cina udah puluhan tahun nyampur sama kita. Orang non muslim tinggal di kalangan muslim aman. Betul. Coba orang muslim satu tinggal di Israel, modar lu. Satu ketika saya lewat dalam kereta, ngelewatin rumah encim, tahu encim, neneknya Cina. Begitu kita lewat dia keluar, Ustadz mampir. Gue suruh mampir sama nenek-nenek. Gue lagi jalan, gue ngerem, ngik. Gue nyamperin parkir mendekati. Ada apa Cim? Nih Ustadz mampir. Mau cerita sama Ustadz. Cina. Mau cerita sama Cerita apa Cim? Begini Ustadz. Kalau subuh denger adan. Cina ngedengerin ajan. Cina. Lalu bangun, mandi, ke pasar dagang dia. Gara-gara ajan Cina, untung itu.
Kita ajan kayak enggak ajan begitu aja. Berarti kan Islam menguntungkan, betul? Saya ngomong sama Cina, Cim, apa Ustadz? Udah atuh masuk Islam, dia agamanya Kongfucu, si saya ini ayo. Udah atuh masuk Islam, Cim. Apa kata dia? Ustadz, we tahu silam bagus. Maksudnya agama Islam bagus. Tapi we belum dapat topek. Salah dia ngomong. Bukan topek, hidayah. Ada taufik, ada hidayah. Kita kalau menyebut kalimat tadi duluan mana? Duluan hidayah apa taufik? Taufik dulu. Semoga kita dapat taufik wal hidayah. Tuh pada pulang dah. Nah, ya. Baik lagi tuh Pak. Jangan tinggalkan aku atuh. Ayo Bu, kalian Bu. Malu lu ini najis. Iya, pengen kita udah banyak pernak-pernik. Diem aja dulu atuh. Asal gua pulang lu pulang, asal gua datang lu datang gitu ngapa? Lah gua aja belum pulang, lu udah pulang. Alasan apa baik? Mang perempuan mah begitu po. Ih, gua najis ya. Sampai di mana tadi jim-jim? Ini gara-gara ngeliwat gua jadi nggak konsen ya. Udah Cim masuk Islam atuh. Ustadz, we tahu silam bagus Islam maksudnya. Dia nyebutnya silam. We tahu silam bagus, we belum dapat topek. Bukan topik Cim, hidayah. Kalau hidayah petunjuk dari Allah, Bu. Taufik itu ada di kita. Dengerin. Si Taufik itu lelaki, si hidayah perempuan. Dengerin. Yang ngelancong si hidayah dulu apa si Taufik? Mau kemana Pik? Mau ke si hidayah. Pantas nggak lelaki ngelancong? Wah. Lah perempuan ngelancong, oge meren. Jablay kalde. Taufik ibarat pesawat itu lapangan terbang. Hidayah pesawatnya. Sebelum hidayah sampai, taufik dulu kudu ada. Lahan keinginan kita. Maka sebutnya taufik wal hidayah. Kagak bakal hidayah nemplok sama kita bang. Kalau kita yang gak punya taufik, emang orang yang gak ada kepengen. Biar rumah dekat masjid ya cuma 3 kali seumur-umur ke masjid sampai matinya tuh orang. Yang pertama kehujanan, ke masjid dia. Kedua kencing, itu si goblok dia kencing. Kencing ke masjid nyeram kagak mana bozeng. 3 nganter jenazah, dia emang gak sembayang, ngudud. Tuh yang begitu reject po. Di akhirat ya gak ditimbang sama malaikat. Udah iketin 10 dia mau udah ribet olok timbangan. Nih yang begini nih ditimbang nih. Insya. Maka malam ini kita kumpul ibarat pahala mah segede kambing nih gedenya. Gede nggak kambing? Alhamdulillah. Besok subuh kesiangan apa yang nggak sembahyang pisan kebo hilang. Betul Bu? Maka ibu bapak saudara sekalian ini dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi. Maka kita ini perlu mikir banyak Bu. Ya, gunakan sehatmu sebelum sakitmu. Maka Syekh Al-Faqih Abul Is As-Samarkand, ulama di abad ke-9 Masehi, menyatakan begini nih, dengerin anak muda. Fal wajibu ala syekh, maka buat orang yang usianya tua wajib kudu mau tidak mau ayarifa hazihi, sadar himbauan Nabi tadi,
bahwa kita lagi diliatin Allah, kita enggak ngerasa, enggak ngeh. Wa yaskurullaha, banyak-banyak bersyukur Bu, Pak. Nih orang petai Cina yang tua banyak, alhamdulillah sehat. Kita biar duit kurang tapi sehat. Kita dibandingin sama saudara kita yang di ruang ICU, tahu ICU? ICU. Dibacanya ICU ya, ICU. Apa ICU? Nggak tahu lu mah. Gara-gara maulid, I-nya idi, C-nya cuma, U-nya uang. Idi cuma uang, modar pasti. Ya, udah apa? Saya Bu terus terang saja ya, segen ke rumah sakit saya, apalagi ruang ICU Bang. Nah orang kayak saya begini ke ruang ICU pakai baju terbalik, kan kayak orang kurang hidung gitu. Kancing di belakang, kancing di depan aja ribet. Kita asal ngelihat orang di ICU pakai baju kancing di belakang, peraturan mana sih Bang? Sampai begini-begini gua kok. Pakai BH aja, pakai BH. Kalau nggak pakai ilmu susah pakai BH. Dengerin bocah perawan. Nih pakai BH ada yang begitu Pak. Tolong. Nih BH apa ini? Ya. Dah. Masih yang baru pernah pakai BH. Sampai melengkung-melengkung itu. Sampai modar nggak pakai beres tuh. Ngancingnya di sini tuh kunyuk dah. Ya, udah ya. Gue yang laki bisa. Susah nggak pakai ilmu mah apa ge? Ini tukang sound system nih. Ini kita pidato pakai ilmu. Mana ilmunya supaya enak? Ada speaker. Coba nggak pakai speaker. Kayak orang gila kita. Ya. Bu, kenapa yang tua lagi diperhatikan Allah hendaklah engkau merasa malu. Wa yastahyi mina kiromil katibain. Mak-mak, bapak-bapak, kita yang tua lagi dipantau CCTV Allah. Namanya Bu, apa ini? Dua malaik raqibun atidun. Ini karena nih pulsanya lagi jalan nih. Kita lagi direkam sama raqib atid. Rekamannya ada. Jangan enak-enak aja. Makanya Bu maaf ya, kita suka nanamu ke rumah orang sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Empok sama siapa Pok? Sendiri. Salah. Sama siapa Pok? Bertiga. Nah dua lagi mana? Itu raqib atid. Ya Bu ya, coba bayangin coba. Nih raqib di sini Bu, atid di sini. Raqib pencatat amal ibadah soleh, ini toleh. Makanya orang ada lawan soleh toleh. Makanya kau kasih nama sama Ustadz tanya. Ini maulid begini Bu, 8 tahun yang lalu saya punya cerita. Nabi Muhammad kan lahirnya Bu, ya keluar langsung dia sujud wa kharra sajidan wa qala fi sujudihi. Kalau ada videonya rame Bu. Nabi lahir bukan kayak kita, memperajinya ke bukan pemumun, bukan bidan oni. Dua memperajinya tuh tadi dibaca tuh. Satu istrinya Bu Fir'aun. Kedua emaknya Nabi Isa alaihis. Dirawi diomongin tuh hadara ummahu ya lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudusiyah. Maka nih dengerin nih, besok baca rawi ada sari tilawah. Tadi baca itu kan rawinya ya, rawi yang panjang ya, nggak ada yang ngerti ini orang tadi. Ya, coba dah. Hadara ummahu
Nabi Muhammad emaknya didatengin dua wanita. Wanita yang ribuan tahun meninggal dunia. Satu Asia, bidannya dua perempuan dari sorga, Bu. Woi, bagaimana kamu hebat, Allah kirim bidannya dari sorga. Satu Asia tua Maryam, Asia bini Fir'aun yang matinya digoreng karena keimanan. Kita mah pok tibang datang segini. Maka saya tadi ngomong, ya Allah, gua kemari aja berat banget nih ya. Ini nasib tahun 2025 di Petai Cina. Gua jalan dari sana pasar beras ngiling bang. Ini kalau kata ngelancong, gua putus cinta gua ini. Benar. Neman-neman amat gua kemari. Lalu jalan jauh. Nah kalau jalan sini orang satu paling setengah jam gua. Lu aku sono aprak-aprakan po. Untungnya supirnya bocah muda anak gua. Gua muda nggak sanggup ya. Bener po. Ini mah urusan agama ini. Kita menghargai cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu. Fa inna zar'a, maka sesungguhnya tanaman, Bu, tanaman apa aja? Ini Al-Faqih Abu Lais orang Samarkandi Uzbekistan ngegambarin. Iza dana hasodahu layan tadirubi. Kita hidup ini seperti pohon, tanaman, pohon mangga dah. Pohon mangga kalau daunnya udah tua, po, nggak ditungguin jatuh sendiri, plak plik pluk. Betul. Jangan sampai udah mati kita bernyesal, ya Allah, hidupkan aku 5 menit lagi, ya Allah, sedetik kek. Pengen sholat, pengen sedekah, pengen ngaji. Kata malaikat, terlambat kunyuk, terlambat. Wa kadzalika sabab, anak muda, yajibu alaihi ayat taqiyallah. Biasain dari masih muda doyan agama, udah tuanya resep. Kenapa orang tua sekarang jarang ke masjid? Sulit, berat. Ini kaki kayak ada lem tikusnya. Terutama bapak-bapak. Kalau ibu-ibu mah jangan ditanya, ada ibu-ibu mah. Ibu-ibu mah nih dengerin, orangnya kebangetan rajin. Ngundang ibu-ibu 7 orang bang, yang datang 12. Dia mah cecek ngomong, dia ngikut. Ngundang bapak-bapak 10, yang datang 3, yang 7 mati. Betul Bu? Maka ini anak muda biasain ibadah. Nih anak-anak hadroh nih, insya Allah biasa megang rebana, nggak megang rebana tangan gatel ya. Betul. Bu, biasa ngaji nggak ngaji, bool kekeremian. Bang, biasa nggak ngaji dibawa ngaji kayak pantat ada pakunya. Maka saya belum pernah dengar bapak-bapak kayak ibu-ibu, Eti apa po? Lalu sama si enak kesel baik. Bagaimana kamu kesel po? Nggak pernah ngajakin ngaji pisan. Gue belum denger yang begitu itu. Ribut karena nggak diajak ngaji, belum denger. Coba dah ribut nggak diajak ke besan, 3 bulan po saya ketemu. Ya bener ya. Ya bukan sini, kampung gue kayak begitu. Asalnya mah dari sini. Tepak ke sono. Ngomong jam berapa ya? Ya Allah 2:30 udah bang. Kurang. Ya 2:30 kurang ya. Terusin. Nah oleh karena itu ibu bapak saudara sekalian, masih kita berkisar-kisar tentang Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jazairi. Dengerin nih, di dalam tafsir Munir 5 Alimi Tanzil jilid ke-1 halaman 459 459 umur manusia umur manusia dibagi 4 bagian. Ini kalau bicara umur kita rada ngedrek-dek juga nih bang. Gua sama mati gak ngeper ini. Lah jangan mati dulu po. Lah amplop belum dikasih. Nih
Gue mau ngomong ya campur baur malam begini mah bang, ngomong emang sekenanya aja dah. Nah Ustaz ada kesurupan. Kata Syekh Muhammad Nawawi, ulama membagi umur manusia lahu arba'u marotibin. Ini terakhir nih. Umur manusia dibagi 4 jenjang. Dengerin boy. Ada namanya umur manusia disebut sinun nusyu'i. Apa sinun nusyu'i? Masa pertumbuhan. Kita bicara manusia dari lahir deh ya. Ini orang dilahirin nih brojol dah. Dari mulai brojol sampai umur wahwa awalul umri salasa wa salasina sana. Masa pertumbuhan ibu ini disurvei oleh ahli ilmu dari tahun pertama kita lahir sampai usia 33. Ada nggak ya usia 30 nih? Banyak. Orang yang usianya dari tahun pertama ke tahun 33 namanya masa pertumbuhan. Sedang lagi resepok umur 30 bawa motor gepeng. Umur 30 tidur nggak pakai baju, sehat. Tidur nak kipas angin, kena angin, sehat. Coba pada umur 65 kena kipas angin, pek. Ya, kena AC kedinginan meriang, nggak pakai AC nanas. Betul? Ya, betul ya. Umur 30 coba dah nggak punya duit, get enjoy. Ya betul, masa pertumbuhan. Terus dari tahun pertama sampai 33. Catat. Kalau dia panjang umur, maka masuklah fase ronde kedua, namanya masa bertahan. Berapa usianya masa bertahan Ustadz? Dari 33 sampai 40 tahun. Maka Nabi diangkat sebagai Rasul umur 40. Ciriin bang, orang kalau umur 40 tahun laki-laki nih belum punya bini, berat dapat bini lo. Lu belum kawin din, belum. Nggak ada perempuan yang cakep, bukan nggak ada perempuan cakep, mata lu belel. Perempuan 40 tahun belum punya istri, sampai nenek-nenek lu perawan terus. 40 orang 40 hidup belum punya rumah, tipis harapan tuanya punya rumah. Nih masa bertahan dari umur 33 sampai 40, pokoknya 40 tahun masa bertahan. Pikirin nih bang, perempuan belum punya bini, belum punya laki, laki belum punya bini, umur 40 tahun belum punya rumah, masih nyemplak sama mertua aja. Harapan tipis. Masa bertahan usia 40 tahun. Kalau dia panjang umur, maka masuk fase ketiga, namanya masa menurun. Pada usia berapa tahun masa menurun? Wahwa sinul kuhula, umur 60. Orang umur 60 tahun, apalagi perempuan yang beranak mulu, umur 60 tahun lelaki kayak perempuan, itu masa menurun. Ya, rambut luntur, betul, mata kurang awas, pantat rada turun, tete udah nerosot, Bo. Tete bukan di sini, ada di pinggang. Udah gubah gabel. Itu yang begitu enak kita. Ya dengerin. Menurun. Mata kurang awas, ambek gede. Makan doi, kerja embung, tuh masa menurun. Sedikit kesinggung. Itu umur 60. Pikirin bang, pikirin. 60 tahun belum ke masjid pisananan, ini najis. Makanya Pak RT, ada Pak RT ini, RT kerjasama sama DKM, lingkungan masyarakat, ya
musola Nur Rohmah, Nur Hasanah, khususnya RT 02 besok mendata kaum muslimin yang dewasa berapa rumah nih muslimin nih yang sering ke masjid, kasih pilok tandain make tik. Nah ini dia jarang ke masjid, tapak jalak bang. Besok yang tapak jalak mati bawa ke masjid, cuman jenazahnya sampai di situ tuh, jangan dimasukin ke dalam po. Andai kata ahli waris anaknya komplain lah, bapak saya nggak dimasukin. Nih dengerin jenong, bapak lu nih sedek budek baru 3 kali ke masjid, sekarang mati, gua taruh di luar, gua takutnya kalau di dalam dia kaget, ini masjid di mana ini? Dia nendang kena kurung batang kena ustadz mati, dia hidup, kan masalah. Begitu ya, jangan kesinggung nih. Siapa yang ngeramein ini musola kalau bukan orang Islam? Betul. Tuh masa 60 tahun masa menu menurun. Ibu-ibu biarin kudungannya mereknya mahal, kayak udah kurang pantas pok. Yang bikin pantas kan kulit masih tebal, betul. Biar kata bedak talak kayak cakep pok. Orang kalau cakep mah cakep aja bang. Biar nggak mandi pakai anduk kayak resep kita. Nah orang emang nggak ada pinggangnya jebak ongkoh. Kita ngeliatin enak, ini maaf jangan kesinggung ya. Lalu makan mulu, maka perempuan lihat dah pada gemuk-gemuk banget, gegar semua bang. Pikirannya kagak, kita mikirin token berbayar, gas, bures. Maka lihat dan yang kebanyakan mati laki dulu. Orang dicekekin perempuan. Nah terakhir fase keempat, fase tua renta. Dari usia berapa Ustadz? Dari 60 sampai 66. Tuh, maka umur umat Nabi Muhammad kurang lebih sekitar 70 tahun. Saya terus terang aja Pak, lahir 54, dia berapa tahun? Ada yang umur 70 di sini. Yang dalam nih ada. Umur 71 saya. Tua apa saya? 71 aja begini. Bukan 35-nya gua. Ya masih laku begini po. Sama second G-nya mah. Ya. Iya, gue mah bini satu bang, yang penting perawatan, jangan belagu, susah mama pomiah, udah kaya aja, emang anjing juga bapak-bapak ya, kaya aja keberangkat ke Subang anjing ya. Makanya ibu kalau laki gila udah jangan dicariin po, udah kita ambil air wudhu, kita sholat, bawa baskom, kasih air anget, nah, cabe dah rendos masa 10 mah. Cabai taruh di baskom, foto laki kita celubin, lagi di sono ngomong hayang balik ya. Nauzubillah min. Jadi inti pada malam ini satu bu, ikat tali persaudaraan. Yang usianya muda muliain, hormatin yang usianya lebih tua. Yang tua sayangin yang muda. Jadi yang bagi lil muslimin kata Nabi ayatarohamu bainahum ya ba'duhum ba'do, kita saling sayang menyayangi, suami sayang istri, istri sayang suami, orang tua sayang anak, anak hormat orang tua, segitu aja udah umum bu. Maka mulai sekarang bu, jangan suka minta duit sama laki ya. Nah Ustadz bagaimana sih? Tergantung lelaki dah, kita mau tes uji ada nggak pikirannya gablek pikiran nggak laki. Jangan minta mulu jadi orang malu kok bang, duit bang buat masak, buat anu, nggak perlu dipinta, emang kewajiban laki. Ibu dikasih duit 50, masak kok nasi doang sama sambal, gocap 75 ada ikan asin, cepet berikut sayur, nggak dikasih duit.
piring aja po tengkurebin begitu tuh, atasnya kasih sendok. Laki pulang, malu gue mau makan bang tuh. Ya, supaya jangan ribut ya. Jaga persatuan, kesatuan, saling hormat kita orang yang beragama punya akhlakul karimah. Ikutin Nabi, sebab akhlak Nabi adanya di Al-Quran sebanyak 6.666. Banyakin ngaji ya. Tuh kayak Kori tadi tuh, Bu, ayo Bu, nih kampung kita ini sekarang nih perubahan zaman semakin maju. Kalau bisa Kori punya anak biar banyak po, 7 dah anak. Yang satu jadi ustadz, yang satu jadi pedagang, yang satu jadi Kori. Boleh satu ge kurang gila bener mah boleh hatu. Kudu ada punya bocah gila juga hatu mah. Sebab kalau nggak ada yang gila nggak ada yang bener ya, betul. Ayo yang muda-muda pada bunting lagi dah. Nenek-nenek jangan beranak, jangan. Nenek-nenek bunting gue mah kesian orok doang. Ya kalau senetek ya. Ini aja kadang-kadang udah adem kok diminum kurang tapi enak po, alhamdulillah. Masya Allah, tadi mah kita nyot kalau bocah udah tidur ini ya. Hadirin, udah waktu menunjukkan pukul 23:14. Jadi pukul 10 setengah 12 kurang ya, setengah 11 ya. Setengah 12, udah malam deh ya. Mudah-mudahan datangnya saya kemari Bu, meskipun rada-rada jengkel dikit karena ini kondisi perjalanan tergang. Doain nih ya, perbaikan jembatan buru-buru selesai. Ayo suratin Bupati ngapa tuh? Jembatan perlu ya Bu ya. Ini mah kewajiban pemerintah setem. Ini gara-gara orang-orang pemimpin yang gak bener maulid gue jadi capek gua jalan sono jauh banget bang, jalan sini kita sampai lah bener-bener berdua-dua. Kata anak saya, Pak serem banget ya, bukan lu aja gua juga serem ini ya. Sampai baca istighfar, po astagfirullah ya. Lagu ustaz aja ngeper, gua bukan ngeper sama setan, sama orang gua mah. Makanya ustaz mah terus terang aja pulang maulid juga jalannya nyari tempat sepi gua mah. Ini gue bawa berkat pulang maulid dari tempat sepi, jalan Kober, gue meresepan jalan begitu. Sebab kalau jalan depan orang rame, orang pada ngomong, Ustadz jeruknya boleh tuh ya. Jadi berkat gue burs di jalanan. Kalau jalan kuburan mah nggak ada yang negor pisan. Bener po, saya mah belak-belakan aja. Iya, gue mendingan jalan. Kalau Ustadz mau nyari tempat yang sepi, supaya teng-tengan nggak ada yang ngerongrong. Ya. Coba sekarang pulang bawa berkat, mana plastik jarang. Ustadz jeruknya boleh dong, kita nggak bagi, kata pelit. Kita bagi buku jeruk cuma 2. Tapi amplop mau udah amanin duluan dah. Bab yang belum ke amplop dulu yang diperiksa sama mama bini. Dan begitu. Demikian ya. Mudah-mudahan datangnya saya kemari jadi obat ya. Semangat ini pada sembahyang 5 waktu. Ayo ramein pengajian Pak. Kalau emang ini musola nggak dipakai ngaji mah kata gue mendingan dijual aja udah. Ya laku meureun ini 100 juta mah meureun ya. Begitu boy ya. Ayo kita bacain Fatihah sebalik nih. Kita doain saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, jemaah kita yang kurang sehat ya Allah. Semoga lewat Fatihah ini diangkat penyakitnya, amin. Kita doain yang rajin ngaji ke masjid, semoga rajin terus. Yang belum doyan ke masjid, yang belum doyan ngaji, ya Allah kasih jalan ya Allah. Kalau enggak matiin ya Allah. Lo buat apa ya? Punya duit di kantong aja, tukang bakso liwat nggak stop, tingcau liwat nggak stop. Jangan jangan punya duit itu. Betul Bu? Doain saya biar panjang umur ya. Mudah-mudahan ini Bu, di tangan kita ada 32 majlis taklim Bu, siang malam Bu. Saya ibarat orang dagang warung udah pengen nutup warung ini. Berhubung ini Pak barangkali maaf ya, di Cikarang ini Bu satu-satu ulama pada meninggal dunia. Kita bacain Fatihah buat guru-guru kita, orang-orang yang berusaha di kampung Petai Cina. Sekaligus buat teman-teman saya Bu Guru, termasuk mantan Menteri Agama ya.
Bapak Dr. Andes Haji Surya Dharma Ali itu teman saya sekolah. Dia mah jadi menteri, gue jadi ustad. Alhamdulillah umurnya mati duluan dia. Iya, gak makan duit haji kali ya. Saya kebayang banget ya Allah, teman satu kelas Bu. Enggak, dia kelas A, kita kelas B, Fakultas Syariah. Kita keluar dari IAIN tahun 81. Beliau jadi Menteri Agama, istrinya Ibu Haja Wardah tuh ya. Ya, second cakep banget Pak itu. Zan. Enggak, ya, saya enggak sempat ke rumahnya waktu beliau meninggal. Saya ada acara di daerah Dong Dengklok ya. Kita bacain Fatihah sebalik, mudah-mudahan beliau ya, terima iman Islamnya. Banyak teman-teman kita, guru-guru kita, orang tua kita yang masih tua udah pada sadar ya. Jangan make engke-engke ibadah, takut jadi bangke enti-enti ya, keburu mati. Entar telantar. Ala hadiniyah bi barakati ummil qur'ani suratil fatihah waghfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihil kiram wal muslimin al-fatihah. Ayo, a'udzu billahi minasy bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ibu bapak, kita baca salawat 2-3 kalimat supaya pikiran kita tenang, hati kita zong-zong ya. Mulai hari ini Bu, Pak, kurangin ngobrol. Hal-hal yang gak penting buang ya, betul. Banyakin kita baca sholawat, banyakin baca istighfar, banyakin baca Quran. Mulai sekarang seperti iklan rokok tuh, iklan rokok bahasa Inggris bunyinya talk less do more, artinya sedikit ngomong banyak kerja. Bu, di kamar jangan banyak ngomong, banyak kerja. Pak, enggak. Mulai sekarang Pok capek ngomong teh. Mau kemana Pok? Pasar. Mampir. Makasih. Begitu aja. Mau kemana Pok? Mau ke pasar, katanya bocah pada kagak ada. Bapak tidur mulu, susah banyak lah. Capek Pak. Ya, betul ya. Sedikit bicara banyak Ayo, udah pada tua kita. Besok atau lusa kita nggak tahu, malaikat udah sampai aja kaget loh. Ya, siap sih. Makanya terakhir nih ada peribahasa mengatakan bring supply when you go. Bawalah bekal jika engkau pergi. Gua aja bawa rokok dari rumah, rokok Samsu Repil. Gua takut panitia enggak ngebeliin. Ya, bawalah bekal jika engkau pergi, koma, and bring charity when you die. Bawalah amal jika engkau mati. Kita orang yang beriman, beragama Islam, tidak takut dengan hidup, tidak takut pula dengan mati. Yang penting persiap. Kenapa kita takut mati? Enggak siap. Ya, coba ibu yang siap mata digigit sore-sore udah dandan datang, betul Bu? Jadi kita tidak boleh, kita ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Bareng-bareng semua, ayo ya Rabbi bil
balligh maqasidana waghfir ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi balligh maqasidana waghfir angkat tangan kita, doain saudara kita yang jauh di Palestina, di mana saja berada, muslimin muslimat yang sedang diterzolimi, ditindas oleh orang-orang Zionis. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, dari Indonesia yang jauh ini berkah peringatan Maulid atas kebesaran ya karomah serta syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu. Kita doain saudara kita yang di Palestina, mudah-mudahan dikuatkan iman Islamnya, peperangan segera selesai, Israel di bawah pemimpin Netanyahu biar pada mati ya Allah. Betul, Presiden Amerika yang kerja sama Israel mati ya Allah. Mudah-mudahan kita orang Indonesia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Waktu telah menunjukkan pukul 23:25 menit, hampir jam 12 kurang seperempat. Saya atas sama pribadi mohon maaf ya Pak Bu, saya datang dari jauh ini, saya dari Bandung ini, Rengas. Rengas Bandung. Kalau saya ke Taman Mini dulu, besok pagi baru sampai. Besok di Majlis Taklim saya di Al-Wasoya Lemak Abang diadakan Maulid Nabi kaum ibu. Doain Bu biar berjalan lancar ya. Doain saya ini sama supir saya, anak saya pulang sehat selamat ya. Ibu-ibu yang hadir, anak-anak kita menjadi anak yang soleh solihah, istri yang solehah, suami yang soleh. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya langsung udah pulang belum anak saya nih ya, aku tunggu kehadiranmu ya. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Protokol. Inallahi nura wa takunu lana wa liwalidina wa li auladina wa li azwajina wal hadirina wal hadirat jamaah majlis maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam musallan nur hasanah parojan wa parohan wa afiatan wa salaman wa rizqan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ja'alna bihudak wa ja'alna mimma yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo satu lagu gitu ya. ربي بالكرم يا ربي بالمصطفى
الكريم التجلى باسم مكتكب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لا رحمة ربي حين يكزمها أتي على حسب حسابي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا محمد وأسكن الظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد